Halo, perkenalkan nama saya Azira Rizkyanja, berasal dari UPBJ Pontianak, dan di sini saya akan memperhatikan tugas 3 yaitu basis data. Nah, jadi dalam tugas 3 ini kita melakukan praktikum transaksi untuk melanjutkan contoh seperti tugas 2 yang kemarin, dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Lanjut. Baiklah, langsung saja kita masuk di aplikasi PHP Main Admin. Nah, jadi di sini kita diminta untuk melakukan praktik. Yang pertama-tama itu commit. Nah, sebelum saya mencoba commit ini di dalam aplikasi PHP Main Admin ini, jadi commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, kalau kesimpulannya bahwa kita akan memasukkan nama pasien di sini. Di sini berhubungan saya sudah membuat dari tugas kemarin, dan di sini ada 4 ya. Nah, untuk melaksanakan perintah commit ini, kita terlebih dahulu memasuki namanya routine dulu. Nah, di sini sudah memasukinya. Langsung saja kita akan membuat yang baru untuk menginput bagaimana commit ini berfungsi untuk tugas ini. Nah, terlebih dahulu membuat transaksi. Nah, jadi kita akan melakukan tugas bagaimana transaksi ini bisa berjalan atau bisa dimasukkan di dalam tugas ini. Langsung saja saya akan mengisikannya. Nah, jadi seperti ini tampilannya dengan inputan dari awal sampai akhir. Jadi kita hanya akan mengisi bagaimana nama ini akan ditambahkan di dalam pasien ini. Jadi itu untuk fungsi commit ini. Bila kita coba kirim. Oke, sudah masuk. Kalau kita cek dari pasiennya, ini belum belum masuk karena kita harus melakukan SQL atau panggilan dari transaksi ini untuk memasukkan di dalam pasien ini. Transaksi 1 gitu. Nah, jadi sudah masuk. Tadi yang saya isi itu namanya dan tempat. Ya, intinya ini kita hanya menambahkan ini. Nah, jadi sudah jelas untuk commit fungsinya seperti apa. Nah, berikutnya kita coba. Berikut adalah rollback. Nah, jadi rollback ini masih sama ya dengan untuk menambahkan, tapi dia ada bedanya. Seperti pada panduan praktik di sini dijelaskan bahwa pernyataan rollback digunakan hanya untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Dan ini dijelaskan juga hal berguna jika satu hal tidak diinginkan terjadi pada sistem. Nah, untuk
mencobanya, kita terlebih dahulu membuat yang baru lagi. Nah, jadi rollback itu seperti kita mengganti nama. Misalnya saya tadi mengganti nama Dian menjadi Lia gitu. Terus kita input dengan prosedur transaksi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke eksekusi. Oke, seperti yang kita lihat sini, seperti tidak terlihat. Ini karena kan fitur rollbacknya ini bahwa kita hanya bisa mengganti nama yang tertentu atau sistem yang ingin kita ganti hanya gitu aja gitu kan. Terus bagaimana kita cek dari panggilan. Oke, seperti dilihat sini gak ada, seperti fiturnya dijelaskan bahwa rollback ini hanya untuk mengganti aja gitu. Jadi intinya itu bahwa pernyataan dari rollback ini hanya akan mengganti nama. Misalnya sini Dian terus diganti gitu jadi Lia gitu, dengan sekalian dengan ID-nya, dengan alamatnya juga. Oke, di sini sudah. Mari lanjut, adalah yang ketiga adalah checkpoint. Nah, checkpoint ini masih sama, tapi bedanya kita akan menambahkan aja. Terus menambahkan checkpoint dengan poin yang ada nama pasien di sini. Saya langsung masukkannya. Baiklah, yang terpampang di sini saya sudah membuatnya. Sebelum saya memasukkan di sini, agar kita skip untuk pembuatannya, tetapi tetap sama dengan panduan praktik yang di dalam tugas 3 ini. Nah, jadi seperti ini. Mari kita go. Sudah masuk. Terus kita lanjut dengan eksekusi. Oke, sudah masuk ya. Seperti yang kita bisa lihat bahwa saya sudah memasukkan ketiga nama ini, Faiz, Lia, dan Doni. Lanjut, bagaimana dengan inputan pasiennya? Oke, sudah masuk ya. Jadi untuk pemanggilan dengan eksekusi ini tetap sama ya fungsinya. Kalau dilihat dari sini tetap sama. Bagaimana cara kita mengaplikasikannya untuk memudahkan dan memasukkannya. Jadi checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhirnya disimpan.
yang kita lihat ya dari ID-nya. Kemarin tugas nggak salah ini nomor-nomor ini adalah umur ya, mungkin terganti dengan ID atau maksudnya dengan ID gitu. Nah, jadi yang kita masukkan tadi rollback itu nggak masuk di sini atau hilang, nggak kelihatan di sini karena fitur rollbacknya tadi atas perintah rollback yang kita masukkan tadi sebelumnya. Oke, lanjut ke tugas yang berikutnya adalah kita membuat desain untuk label ini atau buat label baru untuk men-trigger bagaimana poin-poin yang kita masukkan di sini bisa berfungsi. Nah, jadi trigger, kita lanjut ke nomor 4 nih. Ini trigger ya. Dijelaskan di sini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi inputan kita. Jadi di sini kan kita diminta untuk menambahkan obat dan ID atau transaksi obat gitu. Untuk kita bisa menghubungkan dengan pasien-pasien ini, seperti kita akan mengupdate atau menginput seperti terjelas di dalam panduan praktik tugas ini. Terlebih dahulu kita akan membuat new table ya, untuk bisa memberi tabel-tabel tersebut ini. Nah, langsung saja kita masukkan transaksi obat, ada 5 ya untuk jumlah kolomnya. Langsung saja buat. Oke, sudah membuat transaksi obatnya dan obatnya. Nah, untuk lanjut kita hanya perlu mendesain tabelnya terlebih dahulu. Baiklah, saya sudah menghubungkan setiap tabel-tabel berikut seperti terdapat di dalam contoh praktik, dan ini sudah penyesuaian yang cukup lama. Nah, seterusnya kita akan menginput obat-obat yang akan disambungkan dengan pasien-pasien atau nama-nama pasien yang akan di sini. Nah, jadi itu seperti yang dikatakan trigger ini, jadi fungsinya seperti itu. Nah, jadi kita memasuki kasus di mana seorang pasien membeli obat gitu ya. Terus kita masukkan nih
Baiklah Pak, sepertinya tugas saya sampai di sini saja. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan aplikasi saya ini. Ini sebenarnya terjadi error ya. Nah, untuk melanjutkan tugas 3 ini, saya akan menunjukkan penjelasannya. Jadi kita di sini disuruh untuk menambahkan ID obatnya, kode obatnya, dan nama obatnya, dan harganya, dan berapa stoknya. Jadi di sini. Jadi di sini kita akan menginput bagaimana kita akan bisa dibagi dengan transaksi obat yang akan kita masukkan atau dilakukan di fitur trigger ini. Setelah kita membuat ini, kita melanjutkan transaksi dengan obat di sini. Nah, untuk menambahkan transaksi ini perlu adanya tambahan ya. Nah, dijelaskan sini yang bisa kita pakai nama-nama di sini, obatnya apa dan jenisnya apa gitu ya. Nah, setelah kita melakukan tes tersebut, apakah obat yang kita pakai atau kita trigger dengan di sini berkurang gitu. Jadi prosesnya itu kita seperti membeli obat lah gitu. Contohnya ya dikarenakan aplikasi saya ini agak error ya. Jadi nggak bisa melanjutkan tugas atau praktik yang untuk mencoba trigger ini. Nah, mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan pengucapan saya atau kekurangan dalam tugas ini, mohon dimaafkan. Jadi dengan deadline yang sebentar lagi akan dikumpulkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, terima kasih.